Banyak yang bilang ini tindakan nekat, karena sekali rangka motor dipotong tidak ada jalan untuk kembali. Tapi justru disinilah Honda CB150R ini mulai kehilangan identitas lamanya, dan perlahan berubah menjadi motor bergaya cruiser yang auranya seperti moge. Kembali lagi di project custom Honda CB150R bergaya cruiser yang terinspirasi dari Honda Rebel 500. Di video sebelumnya, saya sudah menyelesaikan perubahan pada bagian depan, mulai dari penggantian lampu utama, speedometer, lampu sein, fender depan, hingga pembuatan cover shock breaker. Perubahan itu membuat bagian depan motor ini mulai terlihat lebih padat, lebih berisi, dan mulai memiliki karakter yang berbeda dari CB150R standar. Tapi semua itu baru permulaan, karena ciri khas sebuah motor cruiser bukan hanya terlihat dari bagian depannya. Justru karakter paling kuat ada pada siluet rangka dan proporsi bodinya, dan itulah yang akan saya kerjakan kali ini. Kalau diperhatikan, rangka belakang bawaan Honda CB150R memiliki bentuk yang lebih sporty. Garisnya menanjak ke atas, sangat cocok untuk motor sport, tetapi kurang pas jika dipaksakan menjadi motor bergaya cruiser. Artinya, rangka asli ini harus dipotong. Ini adalah salah satu proses yang paling menentukan, karena sekali dipotong tidak ada kesempatan untuk mengulang dari awal. Semua ukuran, sudut, dan perhitungan harus benar-benar dipikirkan sebelum gerinda mulai menyentuh besi. Setelah bagian rangka yang tidak diperlukan saya hilangkan, saya langsung beralih ke pemasangan tangki custom. Tangki ini dibuat dengan bentuk yang terinspirasi dari Honda Rebel. Bentuknya lebih membulat, lebih rendah, dan memberikan kesan motor yang lebih kekar. Namun memasang tangki custom tidak sesederhana meletakkannya di atas rangka. Saya harus membuat dudukan tangki bagian depan dan belakang terlebih dahulu agar posisinya benar-benar presisi. Target saya sederhana. Tangki harus terlihat seperti memang lahir untuk motor ini. Tidak boleh ada celah yang mengganggu pandangan. Tidak boleh terlihat seperti tempelan. Semua harus menyatu dengan rangka agar hasil akhirnya terlihat natural dan premium. Setelah posisi tangki benar-benar pas, saya mulai mengerjakan rangka belakang. Bagian ini nantinya bukan hanya menjadi penopang jok, tetapi juga menjadi salah satu elemen yang paling menentukan bentuk keseluruhan motor. Desainnya saya buat mengikuti karakter Honda Rebel, namun tetap harus menyesuaikan dimensi rangka Honda CB150R. Disinilah tantangan terbesar sebagai seorang builder. Karena membuat motor custom bukan hanya soal bisa mengelas atau memotong besi, tetapi bagaimana menyatukan fungsi dan estetika dalam satu karya. Motor ini harus tetap kuat digunakan, tetap nyaman dikendarai, tetapi pada saat yang sama juga harus memiliki proporsi yang enak dilihat dari segala arah. Seringkali, bagian seperti inilah yang paling banyak menguras isi kepala. Karena sebelum satu batang besi dilas, bentuknya sudah berkali-kali. Saya bayangkan terlebih dahulu. Setelah rangka belakang selesai, saya melanjutkan penyempurnaan rangka bagian depan, terutama di area bawah tangki. Selain membuat tampilannya lebih rapi, bagian ini juga berfungsi menambah kekuatan struktur rangka, termasuk pada area bawah jok, agar nantinya mampu menopang beban dengan baik. Dan sampai di titik ini, perubahan Honda CB150R ini mulai benar-benar terasa. Walaupun mesinnya masih 150 cc, auranya perlahan sudah mulai menyerupai motor berkapasitas besar, tapi perjalanan proyek ini masih jauh dari selesai. Di video berikutnya saya akan membuat dudukan footstep boncengan yang baru, sekaligus dudukan untuk sistem suspensi belakang. Karena sesuai konsep cruiser yang saya inginkan, motor ini tidak lagi menggunakan monoshock bawaan. Suspensinya akan saya ubah menjadi double shock sehingga tampilannya akan semakin mendekati karakter Honda Rebel. Apakah hasil akhirnya bisa sesuai dengan yang saya bayangkan? Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya. Kalau kawan penasaran seperti apa hasil akhir proyek Honda CB150R Cruiser ini, jangan lupa follow, simpan video ini, dan bagikan ke teman-teman pecinta motor custom. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.